Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ayat dan hadis tentang nuzulul Quran Makkiyah dan Madaniyah dengan dosen pengampu Dr. Zulkarnain Muhammad Ali MSD. Dengan saya pribadi Nurliana BR Regar dengan NIM 2310102004 Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian nuzulul Quran. Pengertian nuzulul Quran terdiri dari kata nuzul dan Al-Quran yang berbentuk idafah. Penggunaan kata nuzul dalam istilah nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran tidaklah dapat kita pahami maknanya secara harfiah, yaitu menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sebab Al-Quran tidaklah berbentuk fisik atau materi. Tetapi pengertian nuzulul Quran yang dimaksud adalah pengertian majazi, yaitu penyampaian informasi atau wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dari alam gaib ke dalam alam yang nyata melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Dan yang kedua, tahap proses turunnya Al-Quran. Dalam karya Al-Dib dijelaskan bagaimana proses turunnya Al-Quran. Adapun tahap-tahap dalam turunnya Al-Quran, yang pertama, Al-Quran diturunkan sekaligus. Dalam sebagian tafsir, Lauhil Mahfuz disamakan dengan kitabin maknun, yang berarti kitab terjaga. Akan tetapi, secara umum Lauhul Mahfuz diartikan sebagai sebuah tempat yang di dalamnya tersimpan segala sesuatu yang berkaitan dengan qada dan qadar Allah. Semua perkara yang sudah terjadi ataupun yang terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Dari uraian yang lalu sudah dijelaskan bahwa Jibril berulang kali turun menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini sudah sewajarnya demikian, sebab ayat-ayat Al-Quran tidaklah sekaligus secara keseluruhan tetapi berangsur-angsur sesuai dengan keperluan yang ada. Itulah sebabnya ayat-ayat Al-Quran atau surat-suratnya yang diturunkan tidak sama jumlah dan panjang pendeknya. Terkadang diturunkan sekaligus secara penuh dan terkadang sebagiannya saja. Yang ketiga, pendapat pertama, surat Al-Alaq 1-5. Yang paling sahih mengenai yang pertama kali turun ialah firman Allah yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dan yang keempat, orang yang paling bertakwa adalah Abu Bakar As-Siddiq. Menurut pendapat semua mufassir, dari Urwah meriwayatkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq memerdekakan 7 orang budak yang semuanya disiksa dalam agama Allah, yaitu Bilal, Amir ibnu Fuhairah, Al-Nahdiyah, serat putrinya, Ibu Isa, dan seorang budak atau perempuan Bani Al-Maul. Yang selanjutnya, pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Pengertian Makkiyah, surat Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Mekah selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Makkiyah adalah suatu ayat yang diturunkan di Mekah, sekalipun sesudah hijrah. Makkiyah adalah ayat atau surat yang memuat cerita umat dan para nabi terdahulu. Para ulama mengatakan bahwa Makkiyah adalah ayat dan surat yang di dalamnya terdapat kata Ya ayyuhal nas, sebab ayat tersebut kitab bagi penduduk Makkah. Pengertian Madaniyah, surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan di Madinah selama 9 tahun 9 bulan 9 hari. Madaniyah adalah yang diturunkan di Madinah. Madaniyah adalah ayat atau surat yang berisi tentang hukum, hudud, faraid, dan sebagainya. Madaniyah adalah terdapat kata ya ayyuhalladzina amanu dan dengan anggapan bahwa penduduk Madinah telah menjadi muslim. Ciri-ciri dari dan perbedaan surah Makkiyah dan Madaniyah. Adapun tanda-tanda dan spesifikasi surat-surat Makkiyah dan Madaniyah sebagai berikut.
Surat Makkiyah mempunyai ciri-ciri antara lain. Yang pertama, surat yang terdapat dalamnya ayat sajadah. Yang kedua, surat yang dalamnya terdapat lafaz kalla, sekali-kali atau tidak. Demikian itu hanya terdapat pada bagian pertengahan sampai akhir Al-Quran. Yang ketiga, surat yang di dalamnya terdapat kalimat ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kecuali surat Al-Hajj yang pada bagian akhirnya terdapat kalimat wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian selalu rukuk dan bersujud. Meskipun ada juga yang berpendapat bahwa surat ini termasuk kategori Madaniyah. Yang keempat, surat yang di dalamnya terdapat kisah para nabi dan umat masa lalu kecuali surat Al-Baqarah. Yang kelima, surat yang di dalamnya terdapat kisah Adam dan Iblis kecuali Al-Baqarah. Dan yang terakhir, surat yang diawali dengan huruf-huruf hijaiyah kecuali dua surat yaitu Al-Baqarah dan Al-Imran. Para ulama berbeda pendapat mengenai surat Ar-Ra'd. Sebagian berpendapat surat tersebut adalah Makkiyah.